dari teknologi digital. Kalian pernah bayangin gak sih kalau misalnya hidup kita tanpa teknologi digital? Gimana kalau mau menyimpan file-file yang besar? Gak mungkin kan kita simpan di HP? Nah, itulah fungsi dari adanya teknologi digital di era sekarang untuk membantu kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Salsabila Nalenda Putri. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai teknologi digital. Namun, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar gerak teknologi digital, kita harus paham dahulu mengenai tentang konsep apa itu teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Nah, teman-teman, kita akan membahas dua sub pokok pembahasan. Yang pertama adalah penyimpanan data. Ada beberapa alat yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Adalah yang pertama hard disk. Merupakan media penyimpanan luar yang menggunakan disk atau piringan. Pada hard disk, data direkam pada sektor-sektor melalui hard yang merupakan medan magnet berasal dari arus listrik. Kemudian, yang kedua adalah flash drive. Flash drive ini merupakan teknologi pengembangan dari zip drive yang menggunakan teknologi flash. Flash ini merupakan chip memori yang dapat menyimpan data dan dihubungkan dengan interface USB. Alat berikutnya adalah zip drive. Perangkat ini terdiri atas floppy drive dan cd drive floppy khusus yang mampu menampung hampir 100 MB data. Kemudian ada floppy disk. Floppy disk drive yang menjadi standar pemakaian terdiri dari dua ukuran, yaitu 5,23 dan 3,5 yang masing-masing memiliki dua tipe. Kapasitas double disk ini dan high density. Floppy disk 5,25 kapasitasnya adalah 360 KB dan 1,2 MB. Sedangkan floppy disk 3,5 kapasitasnya 720 KB dan 144 MB. Nah, teman-teman, zip drive dan floppy disk ini mungkin sekarang sudah tidak digunakan karena kapasitasnya yang sangat rendah. Kemudian ada lagi CD atau compact disk. CD umumnya terbuat dari renin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium. Informasi direkam secara digital sebagai lubang-lubang mikropolusi pada permukaan yang relatif. Kemudian ada generasi berikutnya, yaitu digital versatility disk atau DVD. Adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Nah, teman-teman, tahukah kamu sekarang ada juga yang lebih booming digunakan yang dinamakan cloud storage. Cloud storage kini berkembang teknologi telah menawarkan media penyimpanan data secara online yang dikenal dengan cloud store. Cloud storage adalah sebuah teknologi penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server sebagai media penyimpanan. Ada banyak platform cloud storage yang saat ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Berikut beberapa contoh cloud storage. Pertama, ada Google Drive. Google Drive bisa dibilang
merupakan platform cloud store paling populer saat ini. Selain sudah terintegrasi langsung dengan akun Google, layanan Google Drive juga menawarkan kapasitas penyimpanan hingga 15 GB secara gratis tanpa perlu berlangganan. 2. Dropbox. 3. OneDrive. Layanan cloud store milik Microsoft ini biasanya langsung tersedia jika ada merupakan pengguna sistem operasi Windows terbaru. Nah teman-teman, selain ada materi penyimpanan data, yang kedua ada materi transmisi data. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data terbagi menjadi dua, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, kalian pasti penasaran kan, apa sih sinyal analog dan sinyal digital? Sinyal analog disebut dengan broadband, merupakan gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media, tergantung frekuensinya. Sinyal analog bisa berubah ke sinyal digital dengan dimodulasi terlebih dahulu. Sinyal analog merupakan sinyal yang menampilkan data analog. Contoh data analog adalah suara, audio, dan video. Dan sinyal digital merupakan sinyal untuk menampilkan data digital. Data digital merupakan data yang memiliki deretan nilai yang berbeda dan memiliki cara sendiri. Misalnya teks, bilangan bulat, dan karakter-karakter lain. Data dalam bentuk karakter-karakter yang dipahami manusia tidak dapat langsung ditransmisikan dengan mudah dalam sistem komunikasi. Data tersebut harus ditransmisikan dalam bentuk binar terlebih dahulu atau bilangan 0 dan 1. Jadi, data ini ditransmisikan dalam bentuk deretan bit. Nah, dalam transmisi data ada media transmisi data, yaitu kabel. Kabel pilin. Kabel ini biasanya digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau warnet. Koaksial. Kabel ini terdiri dari dua macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Lalu ada serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat menggunakan informasi dengan cara menghantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. Lalu ada nirkabel atau wireless, adalah media yang bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver. Gimana teman-teman, sampai di sini sudah tahu kan apa itu transmisi data? Nah, yang berikutnya adalah jalur transmisi data. Nah, jalur transmisi data ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat-alat lainnya. Yang kedua, multicast. Konsep multicast hampir sama dengan broadcast, di mana ada dikirimkan kepada banyak titik sekaligus. Namun, perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Yang ketiga adalah unicast, merupakan suatu metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas. Setelah diterima, penerima akan mengirimkan laporan kepada pengirim. Kualitas pengiriman data dapat dijamin karena setiap kegagalan pengiriman akan diketahui oleh pengirim dan dapat melakukan pengiriman ulang. Dan yang terakhir, anycast, sebuah metode transmisi atau pengiriman data point-to-point network bisa dibilang untuk mekanisme dari anycast ini, gabungan antara unicast dengan multicast. Nah, materi selanjutnya adalah konfigurasi jalur transmisi data. Konfigurasi tersebut dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu satu point-to-point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa berbagi. Contoh komputer dengan printer.
Kedua, point to multipoint. Dalam proses disebut juga dengan akses multipoint, di mana pada suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya, contoh penyiaran radio. Lalu ada arah kanal transmisi, yaitu simplex. Arah transmisi ini dikatakan juga dengan istilah one-way transmission. Dalam arah kanal transmisi simplex hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja, seperti yang terdapat pada pemancar televisi atau pemancar radio. Lalu ada half duplex. Biasa disebut dengan ether wave transmission, dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah. Akan tetapi, tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Namun, untuk melakukan transmisi dua arah ini harus bergantian. Lalu ada full duplex, disebut juga dengan both way transmission. Masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh, handphone dan telepon. Selanjutnya ada mode transmission atau parallel transmission. Dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Lalu ada serial transmission, hanya tersedia satu jalur, synchronous transmission, dan asynchronous transmission. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah kapasitas kanal transmisi, lalu disebut juga dengan istilah bandwidth. Bandwidth adalah kemampuan maksimum dari suatu media atau alat untuk menyalurkan informasi dalam satuan waktu detik. Nah, ada beberapa contoh soal. Yang pertama, transmisi yang dapat dilakukan secara dua arah secara bergantian disebut. Jawabannya A, half duplex. Dan yang contoh soal yang kedua adalah teknologi penyimpanan data digital yang saat ini banyak dimanfaatkan dengan bantuan server sebagai media penyimpanan adalah. Jawabannya D, cloud storage. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi dalam teknologi digital. Kita akan tahu nih, di sini apa sih manfaat teknologi digital di dalam kehidupan sehari-hari? Kulkas atau refrigerator adalah alat elektronik di rumah yang berfungsi untuk mendinginkan makanan yang sering disebut mesin pendingin yang paling lama menyala dan konstan dalam sehari penuh. Bagaimana cara kerja kulkas atau lemari es, serta apa manfaatnya bagi kita? Lemari es adalah contoh dari sistem pendingin. Tujuan dari sistem pendingin adalah untuk mentransfer energi panas untuk menjaga kesegaran dari makanan yang dimasukkan ke kulkas. Sebuah lemari es mentransfer energi panas dari udara dingin dalam ruangan ke udara hangat di bagian luar lemari es untuk menghasilkan makanan yang fresh. Jika kita pernah melihat betapa hangat bagian belakang kulkas saat menyala, hal tersebut adalah bukti bahwa melepaskan banyak energi panas ke dalam ruangan lemari es. Hukum termodinamika dalam fisika berlaku untuk prinsip kerja lemari es. Sebuah lemari es harus melakukan pekerjaan untuk mengembalikan arah normal aliran energi panas. Pekerjaan melibatkan penggunaan energi untuk memindahkan sesuatu dan untuk melakukan pekerjaan membutuhkan energi. Dalam lemari es, energi biasanya disediakan oleh listrik. Kunci untuk bagaimana kulkas atau sistem pendingin lainnya bekerja adalah refrigeran. Refrigeran adalah zat seperti freon yang memiliki titik didih rendah dan perubahan antara bentuk cair dan gas saat melewati kulkas. Sebagaimana cairan, refrigeran menyerap energi panas dari udara dingin di dalam kulkas dan berubah menjadi gas. Sebagai gas, kemudian terjadi transfer energi panas ke udara hangat di luar kulkas dan perubahan bentuk kembali menjadi cairan. Pekerjaan dilakukan dengan lemari es untuk memindahkan refrigeran untuk berbagai komponen kulkas. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Tanpa kita sadari, kita hidup berdampingan dengan teknologi digital yang menerapkan konsep fisika, seperti lemari es yang telah saya jelaskan sebelumnya.
Lemari es bekerja dengan cara mentransfer kalor yang rendah ke kalor yang tinggi, sehingga membuat benda yang berada di dalam kulkas tetap dingin. Melihat dari teknologi yang digunakan pada kulkas, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Banyak teknologi yang kita gunakan yang menerapkan konsep fisika. Ini bukti bahwa fisika selalu tumbuh dan tidak dapat lepas di kehidupan kita. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah tahu bukan apa itu penyimpanan data dan transmisi data. Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sesi pertanyaan dan diskusi. Oke teman-teman, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.